Pemirsa, dalam kehidupan orang Jawa belum lengkap jika tanpa kehadiran keris dan perkutut, sebagai filosofi kehidupan mereka, yaitu curigo dan pukilo. Aktivitas sehari-hari pun, mereka tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Banyak dijumpai dalam adat istiadat, yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang. Hanya karena perubahan zaman, perlahan keduanya sudah mulai ditinggalkan. Berbagai pandangan hidup nenek moyang yang adiluhung pun mulai terlupakan, digeser dengan era gadget, satelit dan individualisme. Pemirsa, perkutut dan keris sudah lama identik sebagai pusaka yang memiliki nilai magis. Yang satu dikenal sebagai pusaka benda hidup dan yang satu lagi pusaka benda mati. Keduanya memiliki unsur magis yang kuat, hanya tidak semua orang dapat memilikinya. Keduanya dapat dipegang oleh orang yang memiliki niat baik, dan hati yang lurus. Bagi lelaki Jawa, perkutut dan keris bukan pusaka sembarangan. Ia memiliki nilai filosofis tersendiri yang menjadi lambang ketenangan batin si pemiliknya. Konon, keduanya juga merupakan lambang status sosial bagi pemiliknya. Keduanya menjadi simbol status sosial yang tinggi, karena dahulu hanya kalangan terpandang saja, seperti raja dan kaum priayi, yang memilikinya, sehingga tak sembarang orang memeliharanya. Dalam kehidupan adat Jawa, keduanya sering disandingkan bersama, saling melengkapi, karena energi yang terkandung di dalamnya memiliki kekhasannya masing-masing. Pemirsa, dalam ensiklopedi Perkutut Yoni bagian 21 ini, kami khusus mengupas 6 ciri utama perkutut yang baik disandingkan dengan keris. Yang mana untuk memberi informasi kepada sahabat mania, jika ingin memiliki keduanya, agar energi Yoni yang terkandung dalam keduanya, tidak saling berbenturan, bisa saling melengkapi. Sebelum kita kupas lebih lanjut, mohon kiranya pemirsa berkenan subscribe, like, komen dan membagikan video ini agar juga bisa memberikan informasi dan manfaat bagi orang lain. Dan tonton video ini hingga tuntas agar kita dapat memahami seutuhnya. Selamat menyaksikan. Pertama, perkutut Katuranggan Pedaringan Kebak, baik disandingkan dengan keris jangkung pacar, Nuk 3. Perkutut Katuranggan Pendaringan Kebak, dipercaya tuannya memudahkan rejeki, dan usaha bagi pemiliknya. Pendaringan kebak adalah perkutut lokal dengan ciri fisik seluruh tubuh bergaris yang tidak putus, kecuali bagian kepalanya, yang dianggap memiliki katuranggan yang dipercaya sebagai penarik rejeki, dan baik dalam usaha. Berangkat dari sinilah berbondong-bondong para pengusaha dan pedagang memburu perkutut pendaringan kebak, dengan harapan mendapatkan yoni untuk menarik rezeki, dan usahanya juga akan meningkat. Pendaringan kebak yang diambil dari bahasa Jawa, pedaringan yang berarti wadah beras, sedangkan kebak berarti penuh. Makna yang terkandung di dalamnya adalah perlunya totalitas dalam memenuhi wadah beras yang merupakan simbol harta kekayaan, pada budaya Jawa. Perkutut Katuranggan Pedaringan Kebak ini baik sekali jika disandingkan dengan keris jangkung pacar, Nuk 3. Adapun keris jangkung pacar merupakan salah satu keris dengan dapur langka yang sekarang sangat susah untuk mendapatkannya. Jangkung pacar merupakan keris dengan bilah berlekuk 3. Keris ini memiliki makna arti yang dipercaya sangat bagus bagi orang yang berkeinginan mempunyai rezeki berlimpah, dan usahanya selalu meningkat. Keris ini mempunyai aura positif yang akan menyelimuti pemiliknya, selama menjalankan hajatnya tersebut. Setiap apa yang menjadi rezeki dan usahanya akan selalu dilapangkan jalan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu keris jangkung pacar juga baik dimiliki oleh seorang pemuda, yang sedang meniti kehidupan barunya sendiri atau mandiri. Bila mana seseorang tersebut memiliki sebuah keris jangkung pacar, maka diharapkan kehidupannya akan lebih dihormati oleh orang lain. Jangkung dipercaya agar pemiliknya bila memiliki keinginan akan segera terkabul dan terlaksana. Sedangkan pacar adalah sebuah daun memiliki getah berwarna merah yang pada zaman dulu digunakan untuk upacara penyucian. Jadi pada dua arti kata jangkung dan pacar, dapat disimpulkan bila mana pemilik dari keris jangkung pacar ini memiliki keinginan, maka harus didampingi dengan niatan yang suci,
tidak berdampak buruk bagi orang lain, agar keinginan tersebut dapat segera terkabul dan terijabahi. Secara penglihatan supranatural, perkutut dan keris ini keduanya mempunyai energi yoni positif, yang saling bersinergi, dan saling melengkapi. Sehingga baik sekali jika disandingkan. Kedua, perkutut berbunyi di siang hari, baik disandingkan dengan keris sempana, Luk 9. Perkutut yang berbunyi di siang hari jam 12.00 sampai 12.30, menandakan bahwa perkutut ini sangat baik untuk dirawat, karena memancarkan energi yoni di saat sedang berbunyi. Saat berbunyi ini, ia akan memancarkan aura positif bagi sang pemiliknya. Sehingga akan memberikan manfaat yang baik terhadap semua hajat sang pemilik, baik yang dilakukan pada saat ini maupun masa mendatang. Perkutut di saat berbunyi dalam kondisi mendoakan sang pemilik, dan energi yang terpancar keluar melalui paru, kepala dan perut. Perkutut yang memiliki kebiasaan ini baik sekali disandingkan dengan keris sempana, Luk 9. Sempono atau biasa disebut juga sempana adalah salah satu bentuk dapur keris Luk 9, yang tergolong sederhana. Keris ini hanya memakai kembang kacang, lambe gajahnya satu dan gerenang. Ricikan lainnya tidak ada, walaupun sederhana penampilannya, sempana termasuk dapur keris yang populer dan sering dijumpai. Pada zaman dahulu keris dengan dapur sempana banyak dimiliki oleh para abdi dalam. Filosofi Luk 9, dalam Hasanah Jawa, kalimat yang sangat akrab diucapkan orang-orang tua, yen kowe kepingin selamat, jogoen golongan songo, utawa babakan songo, artinya jika kamu kepingin selamat dunia akhirat, jagalah 9 lubang atau 9 perkara. Hawa atau howo dalam bahasa Jawa dapat berarti lubang, dan hawa dalam bahasa Arab dapat pula berarti keinginan atau kehendak, merupakan pemicu hawa atau keinginan dalam diri jiwani manusia. Dan songo adalah angka 9. Ternyata, secara fisik juga bisa kita pahami bahwa golongan songo yang dimaksud orang-orang tua dulu adalah, jumlah lubang telinga 2, lubang mata 2, lubang hidung 2, mulut 1. Yang 2 menurut mereka yaitu lubang depan 1 dan belakang 1, kubul dan dubur, sehingga totalnya menjadi 9 lubang. Makna Howo Songo yaitu mengajak melatih kesetiaan tubuh jasmani agar senantiasa selalu eling lan waspodo, dengan cara membangun keteguhan, ketekunan dan kepastian terhadap Sang Pencipta. Manusia pada dasarnya dituntut dua pilihan dalam proses pencapaian rohani atau diri pribadi yang tinggi, yaitu memilih jalan luhur atau memilih jalan pintas. Makna Howo Songo mengajarkan manusia untuk memilih jalan luhur dan selalu waspada dengan jalan pintas. Dapur keris Luk 9, umumnya dikaitkan dengan perlambang bantuan dan penunjang karir pemiliknya. Pemilik keris ini biasanya dianggap memiliki ambisi untuk maju dalam hal karir. Jadi pada umumnya keris berdapur Luk 9 dianggap dapat membantu memelihara ambisi pemiliknya untuk lebih maju guna mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Dari penglihatan secara supranatural, energi yang terpancar, baik dari perkutut dan keris, sangat baik sekali untuk disandingkan, karena memiliki energi yang saling melengkapi dan dapat bersinergi satu dengan lainnya. Ketiga, perkutut ekor 18 baik disandingkan dengan keris kidang soka, Luk 9. Perkutut yang memiliki jumlah ekor 18, sangat baik untuk dipelihara karena energi yang dimiliki, dapat mendukung orang yang mempunyai hajat, agar usaha dan rezekinya dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkutut ini dianggap dapat sebagai wasilah kepada Tuhan, untuk memudahkan sang pemilik di dalam menghadapi permasalahan hidup terkait usaha, dan karir. Karena itu perkutut ekor 18 atau yang memiliki nama Katuranggan Brahmono Sakti, banyak dicari orang. Di dalam perkutut ini terkandung filosofi hidup, agar setiap orang selalu bersemangat di dalam menjalankan hidup, senantiasa berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkutut ini sangat baik dipelihara oleh pengusaha, serta orang yang berkarir di birokrat. Di zaman dulu perkutut ekor 18 ini, hanya dapat dipelihara oleh para priyayi di kerajaan saja, masyarakat awam tidak diperkenankan untuk memilikinya.
Hal yang tidak diperkenankan jika memelihara perkutut ini adalah, sang pemilik dilarang keras untuk mendolimi orang lain, agar tuah dari perkutut ini tidak sirna dan berganti menjadi bala, yang kurang baik kepada sang pemiliknya. Perkutut ekor 18 ini sangat baik jika disandingkan dengan keris Kidang Soka, Luk 9. Keris Kidang Soka, Luk 9 memiliki makna kijang yang berduka, bahwa hidup manusia akan selalu ada duka, tetapi manusia diingatkan agar tidak terlalu larut dalam duka yang dialaminya. Kehidupan masih terus berjalan dan harus terus dilalui dengan semangat hidup yang tinggi. Keris ini memang memiliki ciri garap sebagaimana keris Tangguh Majapahit. Keris Kidang Soka di zaman dahulu hanya dapat dimiliki oleh para kerabat kerajaan saja, rakyat tidak diizinkan untuk memilikinya. Dalam prakteknya keris ini sangat diincar oleh para satria kerajaan, karena tuah yang dimiliki sangat baik untuk melindungi diri dari kejaran musuh, ibarat kijang atau kidang yang berlari, sangat cepat dan sukar untuk dikejar. Di zaman sekarang, keris ini keberadaannya sudah sulit didapat, karena banyak dari keris Kidang Soka ini yang dijual ke para kolektor luar negeri, sehingga sangat langka dijumpai di masyarakat. Beberapa keris Kidang Soka masih dapat kita lihat, karena tersimpan dengan baik di beberapa museum tanah air. Keris Kidang Soka mengandung sebuah pelajaran, agar kita sebagai manusia tidak mengeluh dan berpasrah kepada nasib. Kita harus selalu memiliki semangat dalam menjalani hidup dalam kondisi apapun, serta selalu aktif, selalu bergerak dan berusaha selalu mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuah yang terkandung dalam keris Kidang Soka, diharapkan sang pemilik keris ini menjadi orang yang tangguh di dalam menghadapi permasalahan hidup ini, pantang menyerah, penuh semangat dan dapat terbebas dari segala permasalahan dan bentuk kesedihan atau duka. Keempat, perkutut Katuranggan Majapahit, baik disandingkan dengan keris Panji Sekar, Luk 9. Pemirsa, perkutut Majapahit asli bagi sebagian orang, memiliki tuah dan pamor yang akan membawa keberuntungan bagi yang memeliharanya. Tuah dan pamor itu antara lain mendatangkan rezeki, kewibawaan, pangkat, serta kebahagiaan. Perkutut Majapahit asli mempunyai ciri khusus, yaitu memiliki motif garis yang berada di leher dan menyambung, serta tidak terputus hingga ke bagian dubur. Orang sering salah mempersepsikan, dengan menyamakan perkutut Pedaringan Kebak dengan perkutut Majapahit. Perkutut Pedaringan Kebak, hanya memiliki motif garis di leher hingga dada. Perkutut Majapahit, seringkali ditemuin di daerah Pantura, yaitu Pemalang, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara dan Batang. Seringkali perkutut ini bertengger di pohon asam Jawa yang tersebar di daerah itu. Perkutut ini mempunyai kelebihan, mampu untuk menolak bala, jika sang pemiliknya diserang secara goib. Saat ini, perkutut Majapahit sudah termasuk langka, karena jarang ditemui di alam lagi. Habitatnya sudah semakin tersingkir dengan diubah menjadi kawasan tempat tinggal penduduk. Perkutut Majapahit baik sekali disandingkan dengan keris Panji Sekar, Luk 9. Keris Panji Sekar adalah keris berestimasi Tangguh Majapahit yang memang sudah terkenal, baik untuk kewibawaan dan pangkat. Keris ini sangatlah langka, karena sebagian besar keberadaannya telah dijual kepada kolektor luar negeri. Saat ini hanya sekitar 91 buah keris dapur Panji Sekar, yang masih bisa dijumpai di Nusantara, lainnya telah dimiliki orang asing. Dewasa ini keris Panji Sekar telah menjadi rebutan banyak orang, karena langkanya. Filosofi yang terdapat pada keris ini, bahwa keris ini akan memberikan ketenangan sang pemilik, selalu mendapat keberkahan, serta kelancaran setiap usaha dalam menjalani hidup ini. Pemilik keris ini akan dilimpahkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, selalu dilindungi setiap langkahnya. Kelima, perkutut yang berbunyi di malam hari, baik disandingkan dengan keris Kidang Mas, Luk 9. Pemirsa, jika Anda mempunyai perkutut yang berbunyi di waktu malam antara jam 23.30 sampai 24.00, berarti perkutut yang Anda pelihara memiliki energi yang positif, baik untuk kita pelihara. Pada jam itu, perkutut sedang memanjatkan doa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang dihajatkan oleh pemiliknya, dapat dikabulkan.
Perkutut ini baik dipelihara oleh kalangan pengusaha, orang yang bekerja di pemerintahan, dan militer. Dari semua perkutut yang memiliki energi yoni, perkutut ini sangatlah baik untuk dirawat. Karena energi yang terpancar, rata-rata memiliki pancaran energi yang kuat. Tetapi perkutut ini sangat tidak direkomendasikan bagi orang yang bekerja di bidang pertanian, perdagangan dan pertambangan. Energi yang terpancar akan berbenturan dengan pekerjaannya tersebut. Alih-alih tidak akan membawa ketenangan dan manfaat, malah dapat menjadi bala bagi sang pemilik. Perkutut ini telah sangat langka, hanya ada sebesar 0,92% dari keseluruhan perkutut yoni yang ada di alam. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan jika ingin memelihara perkutut ini, karena akan mendatangkan manfaat yang besar. Sebaliknya jika tidak, akan mendatangkan bala atau malapetaka bagi pemilik dan keluarga. Hal yang harus diperhatikan yaitu, perkutut harus sering dikirimi surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali setiap malam Jumat, pada minggu ketiga setiap bulannya. Perkutut harus sering diajak berkomunikasi layaknya keluarga sendiri. Perkutut sering dimandikan dengan air bunga setaman agar energi yang dimiliki tidak sirna. Dan terakhir, perkutut akan lepas, dan terbang kembali ke alam, jika ada yang tidak dijalankan. Perkutut ini sangat baik sekali jika disandingkan dengan keris kidang mas, Luk 9. Keris kidang mas, Luk 9, dalam Kawruh Padunungan atau pengetahuan tentang keris, kidang mas diwujudkan dalam sebuah bentuk keris berluk 9 dengan ricikan gandik polos, memiliki pijetan, tikel alis serta greneng. Tanpa memiliki ada-ada ataupun kembang kacang dan jenggot. Dengan gandik lugas, seakan keris ini menjadi sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan itu, kidang mas sering menampilkan daya tarik tersendiri. Semakin dalam kita mengamati keris dapur kidang mas, maka semakin terlihat keindahan di balik kesederhanaan itu. Demikian pula jika kita cermati, mencari keris berluk tanpa kembang kacang tetapi tetap terkesan indah dan luwes sesungguhnya juga tidaklah mudah seperti yang kita sangkakan. Tanpa kembang kacang, luk keris dari tarikan awal haruslah benar-benar pas sesuai petungnya. Secuil paparan di atas hanyalah sekilas tentang keindahan keris dapur kidang mas dari aspek fisik semata. Keris ini sangat baik untuk para pengusaha, orang yang bekerja di pemerintahan, dan militer. Tetapi keris ini sebaiknya dihindari oleh orang yang bekerja di bidang pertanian, perdagangan dan pertambangan. Energi yoni yang dipancarkan dari keris ini sangatlah besar. Karena besarnya, keris ini akan membuat pemiliknya menjadi bagaikan seorang pemilik kekuasaan yang tinggi. Sehingga sebaiknya, jika tidak seimbang dengan besarnya usaha yang dimiliki, jangan memegang keris ini. Karena sesuai dengan ungkapan orang Jawa, akan kabotan, dan pemilik akan bisa sering sakit-sakitan. Keris ini mempunyai makna, bahwa orang hidup harus semelek, tidak usah kemlungsung, jangan sombong dan semua masalah harus dihadapi, jangan dihindari. Serta keris ini sangat baik buat orang yang ingin memiliki keturunan. Secara supranatural, perkutut yang berbunyi di jam 23.30 sampai 24.00, baik sekali jika disandingkan dengan keris kidang mas, Luk 9 ini. Sebaiknya jika seorang ingin menyandingkan kedua keris ini, jangan sampai keduanya diperlakukan untuk hal-hal yang buruk karena akan mendatangkan malapetaka. (6) Perkutut ekor 22, baik disandingkan dengan keris naga siluman, Luk 11. Perkutut yang memiliki jumlah ekor 22, sangatlah langka, hanya ada 0,011% dari seluruh perkutut yoni di alam. Perkutut ini hanya bisa dijumpai di daerah sekitar Kudus, Pati, Demak, Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro. Keberadaannya sangat langka, sehingga banyak dicari orang. Tahukah pemirsa, nilai mahar untuk perkutut yoni ekor 22, bisa mencapai angka 100 juta. Selain tingginya nilai mahar, perkutut ekor 22 mempunyai tuah sangat baik sekali untuk dipelihara, yaitu dapat meningkatkan kewibawaan, pangkat, karir, serta mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Hanya ada yang harus dihindari saat merawatnya, yaitu jangan pernah memperlakukan perkutut ini secara kasar, dan menggunakan untuk hal yang buruk. Karena malapetaka besar akan jatuh menimpa pemilik dan keluarganya.
Tetapi jika perkutut ini diperlakukan dengan baik, tidak dimusrikan, maka akan mendatangkan kemuliaan bagi sang pemilik. Ada tata cara merawat perkutut ekor 22 ini, yaitu jangan memusrikannya, selalu mengirimkan surat Al-Fatihah sebanyak 5 kali sehabis sholat maghrib, setiap minggu ketiga, sering memandikan dengan bunga setaman agar energi yoninya tidak sirna, serta perlakukan layaknya keluarga sendiri dan seringlah berkomunikasi dengannya. Perkutut ekor 22 ini baik sekali disandingkan dengan keris naga siluman, Luq 11. Kata siluman atau seluman sendiri pada nama keris naga siluman dalam bahasa Sanskerta berarti penglihatan mata batin, yaitu bayangan meta yang dibangkitkan oleh kekuatan batin, terkadang berkaitan dengan sesuatu yang magis. Maka, pengertian nogo siluman secara harfiah dapat diartikan sebagai naga yang tidak kelihatan atau naga yang ada di alam gaib atau alam astral. Adapun ciri-ciri keris nogo siluman yaitu memiliki gandik kepala naga, mengenakan mahkota, sumping, dan juga kalung. Sedangkan badan naga dibuat sedikit tersamar, yang kemudian menghilang pada look pertama menyatu dengan bilahnya yang mengandung makna filosofi sebagai himbauan, agar manusia dalam menjalani hidup ini harus bisa mengendalikan hawa nafsunya yang berupa kekuasaan, kemewahan atau kekayaan. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh bertindak sewenang-wenang, karena apa yang dimilikinya adalah sampiraning urip titipan sementara hidup. Sedangkan mulut naga yang terbuka cukup lebar, dan kadang disumpal dengan butiran emas atau batu mulia, menyimpan makna bahwa manusia harus mampu mengendalikan ucapannya. Masyarakat Jawa mengenal ungkapan yang berbunyi, ajining diri sokolati, artinya kehormatan diri seseorang berasal dari ucapan atau kata-katanya. Jika dihubungkan dengan sifat-sifat kepemimpinan, pesan yang tersirat yaitu bahwa sabda seorang pemimpin tidak boleh berubah-ubah, sabda Pandita Ratu Tan Keno Wolawali. Dengan demikian kemuliaan seorang pemimpin tercermin dari kemampuannya untuk menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatannya. Keris nogo siluman, tua gaibnya dipercaya dapat menghindarkan pemiliknya dari segala masalah, atau selalu dapat lolos dari masalah, seperti filosofi tubuh naga yang menghilang pada bilahnya. Tuah, daya yoni keris nogo siluman ini juga diyakini dapat menambah aura kewibawaan dan kepekaan intuisi serta kesaktian bagi pemiliknya. Keris nogo siluman adalah sebuah keris langka, hanya dapat dimiliki oleh keluarga raja saja. Semenjak dahulu, keris ini dipakai sebagai pelengkap dalam pengangkatan raja. Keris ini hanya diperbolehkan dipakai selama prosesi saja, dan dilarang dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Saat ini hanya tinggal 2 keris nogo siluman asli yang tersisa, sementara yang lainnya telah dibeli kolektor luar negeri. Satu ada di museum di Jakarta dan satu dimiliki oleh perorangan. Pemirsa, seperti biasanya kami akan mencoba menerawang beberapa perkutut koleksi sahabatku mania.
Pemirsa, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa di dalam menyandingkan antara dua pusaka, yaitu perkutut dan keris tidak bisa asal-asalan. Karena apabila menyandingkan secara benar, energi dari kedua pusaka tersebut akan saling bersinergi, melengkapi satu sama lainnya, sebaliknya energi keduanya akan berbenturan jika kita salah menyandingkan. Energi kedua pusaka itu akan sangat berdampak bagi pemiliknya di dalam menjalani proses kehidupan ini. Seperti biasanya kami mengingatkan, apa yang terjadi di dunia ini semua atas kehendaknya, sehingga akan menjauhkan kita dari segala perbuatan yang mengarah kemusyrikan. Akhirnya, harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi dalam episode mendatang. Salam Prawiro.